46 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Mazmur 46 ayat kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Kalau saudara sudah dapat, kita baca berbalas-balasan ya, karena ayat ini cuma singkat. Saya akan bacakan ayat yang pertama, saudara bacakan ayat yang ganjil, ayat yang genap, ayat 2, dan saya 3, saudara bacakan ayat yang keempat. Dalam nama Yesus, Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Saudara bacakan ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan sebagai penembak bagi kesesakan sangat penting. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun berikut dan memenuhi airnya, sekalipun bergoyang mulai dalam rantai keluran. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan berikan tema khotbah ya. Jangan kita menjadi sales kerajaan sorga. Ya. Sekali lagi saudara, tema khotbah, jangan kita menjadi sales kerajaan sorga. Sebelum saya menerangkan ayat ini, saya mau tanya dulu. Biasanya orang-orang kantor pintar-pintar. Saya tanya dulu sama adik ini ya. Dek, apa arti sales? Apa? Sales atau marketing itu apa? Artinya apa? Apa itu Ran? Sales. Kayak menawarkan sesuatu yang Kalau di bukti ini sales apa? promosikan barang. Itu bagus. Promosi. Itu sales ya. Jadi saudara, saya akan berikan tema khotbah. Jangan kita menjadi sales kerajaan sorga. Ya. Jadi sales itu artinya promosi. Marketing suka mempromosikan barang. Ya. Nah saudara, firman Tuhan di sini berkata seperti ini ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya. Saudara, bagaimana caranya kita bisa membuktikan bahwa Allah itu tempat perlindungan kita, ya. Bahwa Allah itu bisa menolong hidup kita. Ya. Sekali lagi saudara, saya katakan ya, bagaimana caranya kita bisa membuktikan bahwa Allah itu tempat perlindungan, bahwa Allah itu bisa menolong hidup kita. Saudara, saya kasih contoh supaya saudara semakin mengerti. Contohnya seperti ini. Ketika saya berkenalan dengan seseorang, saudara, baru 1-2 hari saya berkenalan dengan seseorang. Kira-kira Ibu Ratna, kita berkenalan dengan seseorang baru 1-2 hari, kita langsung percaya sama dia atau tidak? Tidak. Tentu saja tidak ya. Karena baru 1 kali berkenalan, 1-2 kali berkenalan. Ya. Nah saudara, bagaimana caranya ketika kita berkenalan dengan seseorang, bagaimana caranya supaya kita itu bisa mempercayai orang itu? Tentu saja saudara, kita harus menjalin hubungan. Ya. Kita harus menjalin hubungan baik, kita harus menjalin hubungan akrab dengan orang tersebut. Ya. Artinya saudara, ketika kita menjalin hubungan, bukan saja cuma 1 bulan, 2 bulan, pasti harus bertahun-tahun baru kita kenal siapa orang itu. Ya. Saudara, misalnya kita buka usaha, terus usaha kita ini punya cabang di mana-mana. Tidak mungkin saudara kita mempercayakan salah satu usaha kita kepada orang yang tidak kita percaya. Betul nggak? Tentu saja kita harus kenali dulu orang itu. Kita harus tahu dulu karakternya itu seperti apa. Terbentuk nggak karakternya? Jujur nggak orangnya? Kalau kita belum percaya, ya belum mengenal dia lebih dalam, kemudian kita mempercayai, siap-siap aja kita
kita ditipu. Siap-siap aja kita mengalami kerugian. Ya, saudara, usaha itu maju kalau kita bisa mempercayakan seseorang yang bisa kita percaya. Tentu saja kita harus mengenal dia lebih dalam. Amin. Nah saudara, demikian juga dengan Tuhan. Haleluya. Bagaimana caranya kita bisa membuktikan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu dahsyat, bahwa Tuhan itu sanggup menolong hidup kita? Tentu saja saudara, kita harus menjalin hubungan akrab dengan Tuhan. Amin. Ibu pendeta, dengan cara bagaimanakah kita harus menjalin hubungan? Pertama-tama lewat doa. Amin. Kedua, rajin membaca firman Allah. Ketiga, rajin mendengarkan firman Allah. Haleluya. Karena Alkitab berkata saudara, pada mulanya adalah firman. Itu Yohanes 1 ayat 1 ya. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Ketika saudara dan saya rajin mendengarkan firman, hati kita ini terus diisi dengan firman, kita bisa kenal, kita bisa tahu sifatnya Allah yang sesungguhnya. Amin. Karena kita bergaul karib dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu, bangsa Israel ketika mereka dibebaskan oleh Tuhan dari padang gurun menuju dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bayangkan saudara, ya, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan buat bangsa Israel. Mana turun dari sorga, ya kan? Tuhan memberikan burung puyuh untuk berikan mereka daging. Tuhan membelah laut teberai supaya mereka bisa berjalan di tengah-tengah laut itu. Tetapi bangsa Israel tidak berhubungan akrab dengan Tuhan. Yang menjadi perantara, yang berhubungan akrab dengan Tuhan siapa? Siapa tahu? Ibu Ratna tahu. Siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Pak John. Yang menjadi perantara bangsa Israel dengan Tuhan, yang mengeluarkan dari Mesir. Kalau saudara tidak tahu, saya akan jawab. Musa, ya kan? Jangan takut-takut saudara kalau menjawab, ya. Jadi saudara, bangsa Israel itu ketika dikeluarkan oleh Musa dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka tidak pernah berhubungan dengan Tuhan, tetapi yang berhubungan akrab dengan Tuhan cuma Musa. Jadi artinya mereka cuma suka terima berkat, tetapi mereka tidak pernah kenal siapa Tuhan itu. Akhirnya mereka jadi pemberontak di padang gurun. Haleluya. Karena cuma Musa yang berhubungan akrab. Saudara, saya tahu, kalau kita sedang berhubungan akrab dengan Tuhan, saya yakin saudara, ya, ada begitu banyak mujizat-mujizat yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Haleluya. Masalah beban apapun, firman Tuhan katakan, Allah itu sebagai penolong di dalam kesesakan dan sangat terbukti. Amin. Bagaimana caranya kita membuktikan? Praktekkanlah sendiri. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu, ya. Ketika saudara, Tuhan memproses hidup kita, ya. Seakan-akan saudara kita merasakan ada kesesakan di dalam hidup kita. Masalah terhimpit, seakan-akan ada yang tidak peduli dengan kita. Orang yang ada di sekitar kita tidak mempedulikan kita, saudara. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku akan melepaskan engkau di dalam kesesakan. Ya, aku akan melepaskan engkau di dalam setiap beban masalah apapun. Saudara, saya mau kasih tahu. Ayub katakan begini, saudara. Ya, ketika Tuhan memproses Ayub, ketika Ayub ini menjalani kehidupannya sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Saudara, apakah yang terjadi dalam hidup Ayub? Ketika Tuhan memproses Ayub, anak-anaknya meninggal, ya. Hartanya habis. Tuhan mengizinkan dia mengalami penyakit yang sangat busuk. Saudara, apakah yang Ayub katakan, saudara? Ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidupnya, toh pada akhirnya Ayub mengalami kelemahan iman. Sampai dia katakan begini, saudara, saya sudah mencari Tuhan dari timur ke barat, utara, selatan, tapi saya tidak temukan Tuhan. Hari ini juga aku kutuki tanggal kelahiranku.
Itu Ayub, saudara. Akhirnya setelah Tuhan pulihkan dia katakan begini kepada Tuhan, Tuhan, ternyata ya setelah aku mengalami sendiri dulu waktu aku ikut Engkau, aku dengar Engkau cuma apa kata orang. Tetapi sekarang setelah aku mengalaminya sendiri, aku tahu bahwa kuasa-Mu sangat terbukti. Amin. Karena kita harus mengalami sendiri. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Saya mungkin pernah saksikan. Kenapa saya katakan bahwa Allah itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ketika saya mengalami penderitaan kanker rahim ya, perut saya ini membesar seperti orang hamil, sudah segini perutku. Saudara, saya mengalami penderitaan kanker itu selama 1 tahun. Ya. Selama 1 tahun, saudara, saya menahan rasa sakitnya luar biasa. Ya. Menangis terus saya sepanjang hari saya menangis karena sakitnya itu begitu luar biasa. Sedangkan orang tua saya tidak punya duit untuk bawa ke dokter. Saudara tahu, di tengah-tengah kesesakan yang saya alami, apakah yang saya lakukan? Ya. Ketika saya melihat ada buku rohani di atas lemari saudara, tiba-tiba saya membaca buku itu. Saudara, pada waktu saya membaca di situ ada satu kesaksian. Seorang hamba Tuhan, dia terapung-apung di tengah-tengah laut ketika dia menyanyikan lagu ini. Ku yakin korban Kristus di atas salib. Waktu dia menyanyi lagu itu, dia ulang, akhirnya datanglah satu kapal. Sebenarnya katanya kapal itu menuju ke barat, tapi dia bisa terdampar di timur. Ternyata Tuhan yang bawa dia ke timur untuk menolong ibu ini. Akhirnya itu waktu peristiwa kapal tanpa Mas-Duma. Saudara, saya praktekkan ya. Saya praktekkan apa yang saya baca lewat buku rohani, saya menyanyi. Ku yakin korban Kristus di atas salib merubah hidupku dengan ajaib. Saudara, saya ulang menyanyi sampai kuasa Tuhan bekerja di dalam pujian. Karena firman Tuhan berkata di atas pujian Tuhan berkata. Akhirnya saudara, saya tidur enak. Tadinya selama 1 tahun saya nggak bisa tidur, menahan sakitnya luar biasa. Baru malam itu saya tertidur enak. Bangun pagi-pagi, saya pingin sekali buang air besar. Pas saya mau BO, langsung keluarlah darah gumpal-gumpal. Bukankah kuasa Tuhan sangat terbukti? Amin. Jangan cuma dengar apa kata orang. Ketika saudara ada di gereja, mungkin saudara cuma mendengar apa kata yang saya sampaikan, tetapi saudara harus mengalami. Amin. Jangan kita cuma suka jadi promosi. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, tapi kita sendiri tidak pernah mengalami bahwa Tuhan itu benar-benar ajaib. Amin. Saudara mengerti ya? Harus mengalami sendiri, baru kita membuktikan ternyata Tuhan itu ada dalam hidup kita. Amin. Saudara, satu lagi kesaksian saya mau kasih tahu. Awal saya sudah saksikan kemarin. Awal saya dengan suamiku melayani di tempat ini, saudara, mungkin sudah ada beberapa tahun. Saya dengan suamiku berunding. Suamiku bilang begini sama saya, Ma, bagaimana kalau kita ini cari tanah di Palangka, kita bangun rumah. Saya bilang, terus kita mau ambil dana dari mana? Akhirnya berunding lagi, jalan keluarnya kami ambil uang di bank. Ya, kami ambil uang di bank, saudara, lewat KUR, karena KUR itu cuma sedikit bunganya ya, cuma 0,3%. Lewat kakak saya karena saya tidak ada usaha. Karena persyaratan ambil uang KUR itu harus ada usaha dagang. Ya, usaha apapun yang pasti itu sebagai jaminan. Akhirnya karena kakak punya usaha dan dia juga punya pensiun, saya suruh dia yang ambilkan saya lewat Bank Manado. Saya ambil hampir 100 juta. Ya, terus kami ikut arisan sama-sama dengan Tini waktu itu. Saya dapat sekitar 30 juta ditambahkan dengan itu. Saudara, sisa dari tabungan kami ada sekitar 20-an juta ditambahkan dengan itu. Akhirnya kami terbangunlah rumah kami, itu sekitar 200 juta lebih. Saudara, akhirnya selama 3 tahun saya terlilit hutang. Hutang bank, hutang motor, hutang arisan, hutang AC. Ya. Setiap bulan saya harus ada 10 juta di tangan. Ya. Secara manusia, saudara, secara logika manusia, berapa sih gaji saya dengan suamiku? Ya.
Palingan kami gaji waktu itu kalau digabung semua cuma 5 jutaan, saudara. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu ya, karena saya ingin membuktikan bahwa kuasa Tuhan, kuasa yang luar biasa, saudara. Tuhan sanggup menolong hidup saya. Saudara tahu, ini saya tidak hapus bukti-bukti orang mentransferkan uang sama saya, ya, lewat SMS. Ada yang transfer uang sama saya 2 juta, ada yang transfer 1 juta. Setiap bulan mereka mengirimkan ini sama saya. Saudara, siapakah yang mentransfer ini? Itu mantan jemaat KSM yang sekarang sudah jadi KTU di KKU, KTU di Irian Jaya. Ada juga mantan asisten sekarang sudah jadi manajer di Kalbar sana. Ya, campur tangan Tuhan begitu luar biasa, saudara. Karena Alkitab yang berkata, Tuhan itu bisa menolong di dalam kesesakan, ya. Dan ketika dia menolong, sangat terbukti. Amin. Haleluya. Saudara, pada waktu saya banyak hutang, ada jemaat berkata begini sama saya, kok ibu pendeta ini kok, masa pendeta banyak hutang? Saya bilang begini, walaupun saya banyak hutang, tapi saya tidak pernah mempermalukan nama Tuhan. Ya, namanya hutang, kalau berdosa, kalau kita berhutang itu tidak berdosa. Yang berdosa kalau kita tidak membayar hutang. Amin. Ya, kalau kita saudara terlilit hutang, tetapi setiap bulan kita lunas, apakah itu tidak mencemarkan nama Tuhan? Tidak kan? Kecuali saudara saya berhutang, tiba-tiba saya tidak membayar, saya ada penunggakan. Itu yang mempermalukan nama Tuhan. Artinya Tuhan tidak mempermalukan orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Amin. Dan sekarang saudara, singkat cerita, bank sudah lunas, motor sudah lunas, AC lunas, arisan lunas. Semua itu karena anugerah dari Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Jangan cuma supaya kita menjadi promosi, ya, mempromosikan Tuhan. Tapi biar kita membuktikan bahwa kuasa Tuhan sanggup menolong hidup kita di dalam kesesakan. Dan dia sanggup menjaga kita. Dan sangat terbukti. Amin. Jangan cuma kita menjadi sales, suka promosi-promosi Tuhan baik, tapi kita harus mengalaminya sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari saudara, sebelum kita semua bangkit berdiri, kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu dalam kasih. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu dalam kasih-Mu, dan ku tahu dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah membaca, merenungkan firman Allah. Biar Tuhan yang meteraikan itu dalam hati kami, membawa iman kami bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kami boleh menjadi Kristen yang cuma suka mempromosikan Engkau, yang cuma suka menjadi sales kerajaan sorga, tetapi benar-benar kami boleh praktekkan dan mengalami bahwa kuasa-Mu sangat terbukti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan.